Indonesia, negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, tengah menghadapi krisis multidimensi. Perekonomian yang goyah akibat pandemi global beberapa tahun lalu belum sepenuhnya pulih. Inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok meroket, dan pengangguran semakin merajalela. Namun, di tengah semua itu, ancaman keamanan nasional semakin mengkhawatirkan. Di perbatasan Papua, konflik dengan kelompok separatis bersenjata terus memanas. Di sisi lain, Filipina, yang memiliki hubungan tegang dengan Indonesia akhir-akhir ini, mulai menunjukkan tanda-tanda eskalasi militer di wilayah perairan yang diperebutkan. Tidak hanya itu, China juga terus meningkatkan aktivitasnya di Laut Natuna Utara, menciptakan ketegangan geopolitik yang sulit diabaikan. Presiden Prabowo Subianto, mantan jenderal militer yang dikenal tegas dan berwibawa, berada di bawah tekanan besar. Ia harus membuat keputusan penting yang akan menentukan masa depan negaranya. Di satu sisi, ia harus memperkuat pertahanan nasional. Tetapi di sisi lain, Indonesia tidak mampu menanggung beban finansial untuk proyek-proyek militer besar. Apalagi, dunia internasional telah memberikan sinyal kuat bahwa pembelian senjata dari Rusia akan berujung pada sanksi ekonomi yang lebih berat. Namun bagi Prabowo, keamanan negara adalah prioritas utama. Ia yakin bahwa tanpa pertahanan yang kuat, Indonesia tidak akan mampu menjaga kedaulatannya di tengah gejolak regional dan global. Satu-satunya solusi yang tampak realistis adalah membeli jet tempur canggih dari Rusia. Sukhoi Su-57, pesawat siluman generasi kelima yang mampu menandingi F-35 Amerika Serikat. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Dunia internasional, terutama Amerika Serikat, pasti akan murka. Namun, Prabowo bertekad untuk melanjutkan rencana tersebut. Ia percaya bahwa Indonesia harus mandiri dalam urusan pertahanan, meskipun harus membayar mahal baik secara politik maupun ekonomi. Rapat kabinet terbatas digelar di Istana Merdeka. Para menteri hadir dengan wajah tegang. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan data tentang kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Kita tidak mampu membeli armada militer sebesar ini, katanya dengan nada khawatir. Apalagi jika kita harus menghadapi sanksi dari Barat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, dunia internasional sedang menyoroti setiap langkah kita. Jika kita membeli jet tempur dari Rusia, kita bisa diisolasi. Hubungan dagang dengan Eropa dan Amerika Serikat akan terganggu. Namun, Menteri Pertahanan Ryamizar Ryacudu tidak mau menyerah begitu saja. Kita butuh kekuatan udara yang tangguh. Ujarnya dengan suara lantang, jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan momentum untuk menjaga kedaulatan kita. Prabowo mendengarkan semua argumen dengan tenang. Setelah rapat selesai, ia meminta waktu untuk berpikir. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi peta Indonesia yang terbentang di meja. Pikirannya penuh dengan dilema. Namun, satu hal yang ia yakini, Indonesia harus menjadi negara yang kuat dan mandiri. Esok harinya, Prabowo mengumumkan keputusannya kepada publik. Dalam pidato singkat namun berani, ia menyatakan, kita tidak bisa bergantung pada negara lain untuk menjaga kedaulatan kita. Mulai hari ini, kita akan membeli 24 jet tempur Sukhoi Su-57 dari Rusia. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa kita. Berita tersebut langsung menggemparkan dunia. Media internasional ramai membahas langkah berani Indonesia. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu strategis Indonesia, bereaksi keras. Donald Trump, Presiden AS yang dikenal belak-belakan, langsung mengeluarkan pernyataan keras melalui Twitter. Indonesia telah membuat kesalahan besar. Mereka akan membayar mahal atas keputusan ini. Sanksi ekonomi datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Uni Eropa dan Amerika Serikat memutuskan untuk membatasi impor produk Indonesia, terutama minyak sawit mentah, CPO, yang merupakan andalan ekspor negara itu. Harga CPO anjlok
dan petani sawit di Sumatera dan Kalimantan mulai merasakan dampaknya. Namun, ketegangan tidak berhenti di situ. Amerika Serikat juga mulai meningkatkan kehadiran militernya di Pasifik Selatan. Kapal induk USS Ronald Reagan dikirim ke perairan Filipina hanya beberapa ratus kilometer dari perbatasan Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan jelas, Amerika tidak main-main. Donald Trump bahkan mengirim panggilan telepon langsung kepada Prabowo. "Apa yang kalian lakukan adalah tindakan bodoh," kata Trump dengan nada marah. "Kalian tahu apa yang akan terjadi jika jet-jet itu ditempatkan di perbatasan Papua dan Filipina? Kalian akan memicu perang di kawasan ini." Prabowo, yang dikenal sebagai negosiator handal, tetap tenang. "Mr. President, kami hanya ingin melindungi kedaulatan kami. Kami tidak berniat memprovokasi siapapun. Namun, kami juga tidak akan mundur jika ada yang mencoba mengancam kami." Trump tertawa dingin. "Kita lihat saja nanti, Mr. President." Beberapa bulan kemudian, 24 jet tempur Sukhoi Su-57 tiba di Pangkalan Udara Iswah Judi, Madiun. Pilot-pilot terbaik TNI AU telah menjalani pelatihan intensif di Rusia. Masyarakat Indonesia menyambut kedatangan jet-jet tempur tersebut dengan sukacita. Bagi mereka, ini adalah simbol kebanggaan nasional. Namun di balik euforia itu, ketegangan terus meningkat. Filipina, yang merasa terancam oleh penempatan jet-jet tempur di perbatasan, mulai melakukan manuver militer di wilayah perairan yang diperebutkan. China, yang memiliki klaim atas Laut Natuna Utara, juga meningkatkan patroli maritimnya. Puncak krisis terjadi ketika sebuah kapal perang Filipina melanggar zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di dekat Pulau Miangas. TNI AL langsung mengirimkan kapal perang untuk mengusir kapal tersebut. Situasi semakin panas ketika jet-jet tempur Su-57 dikerahkan untuk melakukan operasi pengawasan udara. Donald Trump, yang mengamati perkembangan ini dari Gedung Putih, semakin marah. Ia memerintahkan Pentagon untuk mempersiapkan opsi militer jika Indonesia terus meningkatkan eskalasi. "Kita tidak bisa membiarkan mereka bermain api," katanya dalam pertemuan dengan para penasihat keamanan nasional. Namun, Prabowo tetap tenang. Ia tahu bahwa Indonesia tidak bisa mundur. Dengan dukungan rakyatnya, ia siap menghadapi segala konsekuensi. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, PBB turun tangan. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengirim utusan khusus untuk memfasilitasi dialog antara Indonesia, Filipina, dan Amerika Serikat. Prabowo, yang awalnya enggan bernegosiasi, akhirnya setuju untuk duduk bersama. Dalam pertemuan yang berlangsung di Singapura, Prabowo menyampaikan pandangannya dengan tegas. "Indonesia tidak ingin berperang. Namun, kami juga tidak akan mundur jika kedaulatan kami terancam. Kami membeli jet tempur ini untuk melindungi negara kami, bukan untuk memprovokasi siapapun." Donald Trump, yang hadir secara virtual, akhirnya melunak. "Baiklah, Mr. President. Kami akan mencabut sanksi jika kalian bersedia bekerja sama dengan kami dalam menjaga stabilitas kawasan." Setelah berhari-hari bernegosiasi, kesepakatan damai akhirnya dicapai. Filipina setuju untuk menghormati batas maritim Indonesia, sementara Amerika Serikat mencabut sanksi ekonomi Indonesia. Di sisi lain, berjanji untuk tidak menggunakan jet tempur Su-57 untuk tujuan agresif. Ketika Prabowo kembali ke Jakarta, ia disambut sebagai pahlawan. Ia telah berhasil menjaga kedaulatan negara tanpa memicu perang besar. Jet tempur Su-57 tetap berdiri kokoh di pangkalan udara, simbol kekuatan dan keberanian bangsa Indonesia. Meskipun krisis telah berlalu, Prabowo tahu bahwa tantangan masih menanti. Indonesia harus terus memperkuat diri, baik secara militer maupun ekonomi. Ia percaya bahwa langkah berani membeli jet tempur Su-57 adalah langkah yang tepat. Kita tidak bisa bergantung pada negara lain untuk menjaga kedaulatan kita, katanya dalam pidato terakhirnya. Bagi rakyat Indonesia, cerita ini menjadi inspirasi. Mereka belajar bahwa meskipun dalam keterbatasan, bangsa ini
mampu berdiri tegak di hadapan dunia. Sukhoi Su-57 bukan sekadar pesawat tempur. Ia adalah simbol kebangkitan bangsa yang mandiri dan berdaulat.